Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Juni 2020. Bersama aku Kak Brigit dan ada Kak Nadia dan pemusik kita ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Nah, adik-adik, walaupun hari ini adik-adik beribadah di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Siapa yang selama di rumah aja nggak pernah olahraga? Ayo. Walaupun di rumah aja, jangan malas untuk bergerak ya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berolahraga sedikit. Kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Ayo kita dalam sikap berdoa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, amin. Adik-adik boleh dipersilahkan untuk duduk. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan yang baik, sekarang kami ingin beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 11, Ku Puji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, ayo kita siapin hati dan Alkitabnya. Yuk kita dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap di rumah aja. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau berkati Karina yang akan menceritakan firman Tuhan. Engkau juga berkati adik-adik kami yang ada di rumah, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita, dan kita buka dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 begini bunyinya. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 begini bunyinya. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, tadi kita udah baca Alkitab ya adik-adik. Sekarang Karina mau tanya, siapa yang di sini kenal sama om, tante, opa, oma, nenek, kakek, dan semua keluarga besar kalian? Dan tahu nggak ya namanya? Ya, setiap orang pasti punya keluarga besar masing-masing ya adik-adik. Nah, Karina mau kenalin ke dua keluarga yang ada di Alkitab yang tadi kita udah baca loh. Yang pertama itu ada keluarga Ishak. Nah, pohon keluarganya seperti ini ya adik-adik. Terus ada lagi keluarga Laban. Nah, keluarga Ishak sama keluarga Laban ini apa sih hubungannya? Jadi, Ribka sama Laban ini, dia itu adik kakak loh adik-adik. Jadi, Esau dan Yakub panggil Laban itu paman. Nah,
Adik-adik masih ingat gak masalah Esau dan Yakub tentang sup kacang merah? Iya, mereka bertengkar karena hak kesulungan. Nah, adik-adik, jadi Yakub itu kabur dari rumah, tapi disuruh mamanya untuk tinggal sementara di rumah pamannya. Paman siapa ya tadi namanya? Bener banget, paman Laban. Dia tinggalnya lama banget loh adik-adik, selama 14 tahun. Coba bayangin. Dan di sana dia tinggal nggak enak-enakan aja, dia nggak tinggal gratis kayak kita lagi nginep di rumah keluarga kita. Dia nggak kayak gitu adik-adik. Terus ngapain aja sih kak? Yakub di rumah paman Laban, dia kerja sebagai hamba. Terus ngapain aja kak? Dia ngurus ternak, dia ngurus hewan peliharaannya Pak Laban selama 14 tahun adik-adik. Tapi Pak Laban curang banget loh adik-adik. Kita cek videonya ya. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi.
Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Nah, dari video yang tadi kita udah lihat itu, kita bisa tahu nih adik-adik, kalau Pak Laban ini mentang-mentang dia lebih tua dan juga dia mertuanya Yakub, dia jadi seenak-enaknya nyuruh Yakub ini itu. Dia juga mempekerjakan Yakub dan ngasih upah yang nggak sesuai. Dia bohongin Yakub, bilangnya mau ngasih Rahel ke Yakub, tapi malah ngasih Lea. Terus dia memanfaatkan rasa sayangnya Yakub yang suka banget sama Rahel, tapi dia mau menjadikan Yakub menjadi hamba supaya Yakub bisa dapat Rahel anaknya ini. Dia mau ngasih Rahel itu kalau Yakub mau jadi hambanya lagi. Nah, tapi adik-adik, selama bertahun-tahun itu, akhirnya Yakub sadar dan Yakub cerdik banget loh adik-adik. Kenapa cerdik? Karena dia setelah mendapatkan Rahel dan Lea, dan ke-12 anaknya itu, dia bawa semua keluarga besarnya itu, dia bawa juga ternak-ternaknya setelah menjadi hamba, dia bawa semua harta bendanya untuk pulang ke kota kelahirannya. Tapi adik-adik, suatu ketika Pak Laban dapat mimpi, dan saat dia sadar, ternyata Yakub itu udah pergi jauh banget. Akhirnya dia kejar si Yakub itu. Dan apa yang terjadi waktu mereka kejar si Yakub? Mereka ketemu adik-adik di tanah yang bernama Tanah Gilead. Terus mereka ngapain? Berantem ya kak? Eits, enggak dong. Mereka justru buat perjanjian. Mereka ngomong baik-baik, mereka menyelesaikan masalah mereka dengan baik-baik dan tentunya dengan damai. Akhirnya di Tanah Gilead itu mereka buat perjanjian yang namanya Tanah Gilead. Ada tandanya adik-adik, tandanya seperti ini. Tandanya itu tumpukan batu-batu yang membentuk sebuah tugu. Kalau sekarang itu mungkin kayak Monas kali ya, bentuknya gitu. Jadi awal itu dari tumpukan batu-batu yang tinggi dan membentuk sebuah tugu. Nah, perjanjian itu juga dibuat melibatkan Tuhan adik-adik. Kenapa melibatkan Tuhan? Jadi kalau misalnya ada pihak dari Yakub atau ada pihak dari Laban yang melanggar perjanjian itu, mereka akan dihukum. Yang hukum siapa? Tentu aja yang hukum itu Tuhan, karena mereka kan melibatkan Tuhan dalam perjanjian itu. Nah, adik-adik, di setiap keluarga punya hak dan kewajibannya masing-masing. Karena mau cerita nih, di sini ada Tono dan di sini ada Tini. Jadi Tono ini kakak adik-adik dan Tini ini adiknya Tono. Terus kenapa nih kak? Si Tono ini karena udah kakak, duitnya lumayan lah ya. Dia ini sering banget jajanin si Tini, karena Tini juga orangnya laparan mulu, dia makan mulu. Nah, akhirnya karena sering jajanin si Tini, Tono ini seenaknya. Dia suka nyuruh Tini kalau pulang ke sekolah, Tini bawa tuh, simpan seragam yang bener, simpanin sepatu yang bener, kayak gitu. Nah, si Tini ini karena sering dijajanin sama Tono, dia merasa kalau jajannya itu nggak seberapa sama yang dia lakuin, sama yang dia simpanin sepatunya, simpanin seragamnya, itu nggak seberapa. Nah adik-adik, cerita Tono dan Tini ini siapa yang salah dan siapa yang benar? Ternyata nggak ada yang salah dan yang benar loh adik-adik. Mereka sama-sama salah dan mereka di satu sisi juga sama-sama benar. Begitu juga dengan Pak Laban dan Yakub. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, tapi tentu saja setiap permasalahan harus diakhiri dengan damai, dengan baik, dan gak boleh keras kepala tentunya saat menyelesaikan masalah itu. Karena balik lagi, kita pasti punya hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi harus apa? Kita harus saling menghargai adik-adik. Yang kakak gak boleh mentang-mentang lebih tua, jadi seenaknya nyuruh-nyuruh adiknya. Adiknya juga jangan mentang-mentang karena udah bantuin jadi gak mau lagi ngehargain kakaknya atau yang orang lebih tua itu untuk melakukan kewajibannya. Seperti itu. Nah adik-adik, jadi di setiap permasalahan tadi itu kan kita harus menyelesaikan dengan damai nih. Karina mau kasih aktivitas yaitu foto damai. Apa tuh kak foto damai?
Jadi, kalau adik-adik misalnya suka berantem sama kakaknya atau adiknya, atau mungkin suka sebel juga nih sama papanya. Nah, kita janjian yuk, kita bikin perjanjian damai. Gimana caranya? Kalian cukup foto dengan orang yang selama ini kalian suka ada perselisihan atau pertengkaran. Terus kalian foto, misalnya Karina sering banget nih berantem sama adiknya. Terus Karina akan foto sama adik yang menandakan kita udah janji damai. Kita udah janji damai dan kita foto bareng. Foto damainya gimana, Kak? Boleh berpelukan, boleh juga kayak gini jarinya sama adik, kakak, atau sama mama papanya. Kalau misalnya aku sayang sama papa, gak sayang juga sama adik kakak, dan gak pernah berantem, gimana, Kak? Boleh aja sama temennya, tapi karena kita lagi jauh, jadi telepon aja temennya boleh loh. Tapi kalau bisa di rumah dulu ya adik-adik, yang ada di rumah dulu, anggota keluarga dulu. Oke? Ditunggu adik-adik. Fotonya nanti dikirim ke grup PA dan nanti Karina akan nilai. Segitu aja adik firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa adik-adik ya. Persembahan bisa dikumpulkan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 1 siang. Atau dikirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang yang Mendengar. Sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu taruh syukur. Adik-adik, kita mau dengar warta PA minggu ini ya. Warta PA yang pertama, kami pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu warta yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik jam 7 pagi di channel YouTube yang sama. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, akhirnya kita sampai di ujung ibadah kita hari ini ya. Tadi kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga udah memberikan persembahan. Saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami ingin menutup ibadah kita hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon supaya kami untuk saling lebih lagi menghargai orang-orang di sekitar kami, supaya kami tidak egois ya Tuhan, kami lebih menghargai apa yang kami miliki sekarang. Ya Tuhan, berkati kami selalu dan limpahkan berkat kepada kami. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.